Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Meski akan lebih banyak kita membahas tentang elastisitas permintaan. Kegiatan belajar ini akan mengkaji konsep elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu sejauh mana kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana elastisitas permintaan dan penawaran dihitung. Juga akan dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas dan dampaknya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, melalui pemahaman elastisitas, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan harga dan kuantitas dalam berbagai konteks pasar, serta implikasi kebijakan ekonomi yang relevan. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran, menghitung elastisitas permintaan dan penawaran menggunakan rumus yang tepat, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran, serta menerapkan konsep elastisitas dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi. Materi pembelajaran pertama akan kita bahas tentang pengertian elastisitas, baik mencakup definisi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, kemudian jenis-jenis elastisitas, elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Kemudian juga kita akan pelajari bagaimana menghitung elastisitas. Keempat elastisitas tersebut kita hitung menggunakan rumus-rumus yang ada. Lalu akan dipelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Di dalam aplikasi elastisitas, kita akan coba telaah bagaimana aplikasinya pada penetapan harga dan strategi pemasaran, pada kebijakan pajak dan subsidi, pada analisis dampak kebijakan publik, analisis perilaku konsumen, perencanaan produksi dan investasi, serta pengaruh pada perdagangan internasional, pendapatan, dan kemiskinan. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel ekonomi, misalnya harga atau pendapatan, itu akan mempengaruhi perubahan dalam variabel yang lain, seperti jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan. Elastisitas membantu menjelaskan bagaimana responsifnya konsumen atau produsen terhadap perubahan kondisi pasar. Elastisitas dinyatakan sebagai rasio perubahan persentase dalam satu variabel terhadap perubahan persentase dalam variabel yang lain. Misalnya dalam elastisitas harga permintaan, bagaimana persentase perubahan harga berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya terhadap persentase perubahan jumlah yang diminta. Pemahaman mengenai elastisitas penting untuk analisis ekonomi karena memberikan informasi tentang bagaimana perubahan harga atau pendapatan akan mempengaruhi pasar, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan publik. Jenis-jenis elastisitas. Pertama adalah elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand, mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Dan elastisitas harga penawaran
Price elasticity of supply mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Berikutnya adalah elastisitas pendapatan, income elasticity of demand, mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas harga silang, sebenarnya elastisitas harga silang, cross elasticity of demand, mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap perubahan barang lain yang terkait. Jadi sebenarnya ini kalau kita tahu apa yang mempengaruhi suatu variabel, maka kita bisa menghitung elastisitasnya. Mungkin di supply itu, di penawaran itu kita bisa kembangkan apa yang menyebabkan permintaan, misalnya harga input. Jadi bagaimana perubahan harga input, harga faktor produksi berpengaruh terhadap jumlah harga yang ditawarkan. Jadi kalau secara umum definisinya seperti tadi dijelaskan di muka. Tapi kita akan membahas keempat jenis elastisitas ini. Baik, kita akan coba bahas keempat elastisitas ini. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Yang definisinya adalah bahwa elastisitas harga permintaan itu mengukur responsivitas jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Jadi barang itu, kalau harga barang itu berubah, bagaimana respon konsumen terhadap jumlah barang yang diminta. Secara rumus ini ED adalah persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Artinya elastisitas harga permintaan ini adalah persentase perubahan jumlah yang diminta setiap persentase perubahan harga. Jadi kalau kita misalkan menghitung elastisitas, jika misalnya 1% harga berubah, kemudian jumlah yang diminta itu akan berubah sebesar 1%, nah itu nanti kita lihat itu angkanya. Bisa 1%, bisa lebih dari 1%, atau kurang dari 1%. Jadi kalau elastisitas demand lebih dari 1%, dari 1, permintaan itu elastis. Konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Kalau misalnya harga barang turun 1%, kemudian kenaikan jumlah permintaan itu misalnya 2%, itu artinya itu permintaan itu elastis. Karena lebih banyak jumlah barang yang diminta, perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga, persentase perubahan harga barang itu sendiri. Kalau elastisitas demand kurang dari 1, permintaan inelastis. Konsumen tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Kalau elastisitas demand sama dengan 1, artinya permintaan itu unitary elastis. Perubahan harga menyebabkan perubahan secara proporsional dalam jumlah yang diminta. Elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, akan mengukur responsivitas jumlah barang atau jasa yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Ini dari sisi produsen. Rumusnya ada ES, elasticitas of supply, adalah persentase perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Jika ES lebih besar dari 1, penawaran elastis, produsen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jadi kalau ini hubungannya positif ya. Kalau harga misalnya naik 1%,
kemudian produsen itu memproduksi kenaikan produksinya lebih dari 1%, misalnya 2%, artinya produsen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika elastisitas supply kurang dari 1, penawaran inelastis. Produsen tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Jadi kalau harga naik 1%, kemudian produsen hanya menaikkan jumlah yang diproduksi 0,5%, itu termasuk tidak elastis. Yang terakhir adalah elastisitas sama dengan 1, penawaran unitary elastis, di mana perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah yang ditawarkan. Elastisitas pendapatan, income elasticity of demand, mengukur responsivitas jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan pendapatan konsumen. Kalau rumusnya itu EY adalah persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Jika EY lebih besar dari 0, itu artinya barang normal. Permintaan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, itu barang normal. Kemudian ada barang inferior, kalau peningkatan pendapatan menyebabkan jumlah barang yang diminta lebih kecil, atau kurang, atau dia malah mengurangi jumlah barang yang diminta. Barang inferior adalah permintaan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Kategori yang ketiga adalah EY lebih besar dari 1. Ini merupakan klasifikasi barang mewah. Permintaan meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Elastisitas silang, cross elasticity of demand. Ini mengukur tentang responsivitas jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga barang atau jasa lain yang terkait. Terkait itu bisa substitusi, bisa komplementer. Rumusnya EXY sama dengan persentase perubahan dalam jumlah barang X yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Interpretasinya kalau EXY lebih besar dari 0, maka ini barang substitusi. Kalau positif, elastisitas silangnya positif, ini barang substitusi, di mana peningkatan harga barang Y akan meningkatkan permintaan terhadap barang X. Kalau EXY kurang dari 0, itu barang komplementer, di mana peningkatan harga barang Y akan mengurangi permintaan barang X. Sedangkan EXY sama dengan 0, artinya barang tidak terkait, tidak berhubungan, tidak berkaitan. Perubahan harga barang Y tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang X. Perhitungan elastisitas harga permintaan. Rumus ED sama dengan persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga, atau delta Q per Q dibagi delta P per P, di mana delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta, Q adalah jumlah yang diminta awal, delta P adalah perubahan harga, dan P adalah harga awal. Contoh perhitungan, jika suatu produk naik harganya dari 10.000 menjadi 20.000, 10.000 menjadi 12.000, kenaikannya 2.000 kan? Dan jumlah yang diminta turun dari 100 unit menjadi 80 unit, ada penurunan 20 unit. Maka elastisitas harga permintaan itu adalah 80 kurang 100 dibagi 100 dibagi 12.000 kurang 10.000 per 10.000. Jadi ini sama dengan minus 20 per 100
dibagi 2.000 per 10.000. Ini sama dengan minus 0,2 dibagi 0,2. Ini sama dengan minus 1. Apa artinya? Artinya permintaan adalah unitary elastis. Artinya perubahan harga sebesar 1% menghasilkan perubahan jumlah yang diminta sebesar 1%. Angka minus 1 ini karena teori permintaan itu ada hubungan terbalik, menyatakan ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Jadi minus itu memang dalam hitung-hitungan biasanya kita masukkan dalam angka mutlak, harga ya angka mutlak, tapi artinya kalau minus hasilnya minus itu kan artinya benar, formulanya, rumusnya udah benar. Kalau plus malah salah. Jelas ya? Perhitungan elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply, di mana rumusnya ES adalah persentase perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. ES delta Q per Q dibagi delta P per P. Contoh perhitungan. Jika harga suatu barang naik dari 50.000 menjadi 60.000 dan jumlah yang ditawarkan meningkat dari 500 unit menjadi 550 unit, maka ES itu adalah 550 dikurang 500 dibagi 500 dibagi 60.000 dikurang 50.000 dibagi 50.000, atau 50 dibagi 500 dibagi dengan 10.000 dibagi 50.000, di 0,1 itu 10%. Kenaikan jumlah yang ditawarkan dibagi 0,2, kenaikan jumlah yang kenaikan harga, kenaikan harga 0,20%, harga naik, kemudian jumlah yang ditawarkan naik 10%, atau sama dengan 0,5. Apa artinya 0,5? Artinya tidak elastis. Elastisitas harga penawaran itu tidak elastis. Penawaran adalah inelastis. Artinya produsen kurang responsif terhadap perubahan harga. Kenapa? Harganya naik 20%, dia cuma kenaikan produksi cuma 10%. Jadi enggak responsif. Ya, jelas ya? Karena ini perbedaan dengan supply dan demand. Kalau demand tadi karena dia negatif, karena supply dia positif. Tapi tetap responsivitasnya itu dihitung formulanya seperti itu. Berikutnya adalah perhitungan elastisitas pendapatan, income elasticity of demand. Rumusnya tadi, EY sama dengan persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. EY sama dengan delta Q per Q dibagi delta Y per Y, di mana delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta, Y adalah jumlah yang diminta awal, delta Y adalah perubahan pendapatan, dan Y adalah pendapatan awal. Contoh, pendapatan konsumen naik dari 5 juta menjadi 6 juta, dan jumlah yang diminta naik dari 200 unit menjadi 240 unit. Delta Y per Y-nya kita hitung itu 0,2, yaitu 6 juta dikurang 5 juta kan 1 juta. 1 juta dibagi jumlah awal 5 juta. Jadi 1 juta dibagi 5 juta sama dengan 0,2 atau 20%. Sedangkan pendapatan delta Q per Q, bukan pendapatan, maksud saya ini jumlah barang yang diminta, delta Q per Q itu 240 dibagi 200 sama dengan 40. Dan 40 dibagi 200 itu sama dengan 0,2. Jadi yang delta Y per Y itu
adalah perubahan pendapatan, peningkatan pendapatan sebesar 20%, itu akan menyebabkan perubahan permintaan juga sebesar 20%. Sehingga elastisitas pendapatan itu sama dengan 1. Artinya, permintaan adalah unitary elastis terhadap pendapatan. Peningkatan pendapatan 20% menyebabkan peningkatan jumlah yang diminta sebesar 20%. Perhitungan elastisitas silang permintaan across elasticity of demand. Rumusnya EXY sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan delta QX per QX dibagi delta PY per PY, di mana X adalah elastisitas silang, delta QX per QX adalah perubahan jumlah barang X yang diminta, dan delta PY per PY adalah perubahan harga barang Y. Contoh, harga barang Y naik dari Rp20.000 menjadi Rp22.000. Naik 2.000 ya. Dan jumlah barang X yang diminta itu turun dari 150 unit menjadi 140 unit. Jadi turun 10 unit karena harga barangnya naik 2.000. Maka kalau kita mau hitung delta PY-nya, ke 22.000 dikurang 20.000, 2.000. Ya. Delta X-nya 140 kurang 150 minus 10. Jadi kalau harga naik 2.000, itu jumlah yang diminta turun 10 unit. Delta PY per PY itu 2.000 per 20.000, 0,1. Delta QX per QX min 10 bagi 150 itu min 0,067. Sehingga XY sama dengan min 0,0667 dibagi 0,1 adalah minus 0,667. Artinya, barang X dan Y adalah barang komplementer. Karena kenaikan harga barang Y sebesar 10% menyebabkan penurunan jumlah yang diminta barang X sebesar 6,6%. Berarti dia komplementer karena dia angkanya negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan substitusi. Barang atau jasa yang memiliki banyak substitusi cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis karena konsumen mudah beralih ke barang lain jika terjadi perubahan harga. Yang kedua adalah persentase pengeluaran terhadap pendapatan. Jika barang tersebut memakan porsi besar dari pendapatan konsumen, maka permintaan cenderung lebih elastis karena perubahan harga akan sangat mempengaruhi anggaran konsumen. Waktu penyesuaian. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsi mereka terhadap perubahan harga. Faktor yang berikutnya adalah kebutuhan versus keinginan. Barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan dasar, makanan pokok, cenderung memiliki elastisitas yang inelastis, yang kurang dari 1. Sementara barang-barang mewah yang cenderung adalah barang-barang yang diinginkan, itu cenderung lebih elastis. Jadi barang-barang yang dibutuhkan, barang kebutuhan, makanan misalnya, itu cenderung inelastis, sedangkan barang-barang yang didasarkan pada keinginan, biasanya barang-barang mewah, itu cenderung lebih elastis. Definisi pasar. Barang yang didefinisikan dalam pasar yang sempit
misalnya es krim coklat, biasanya lebih elastis dibandingkan dengan barang pasar yang arti luas, misalnya makanan penutup, dessert. Itu yang lebih elastis itu yang arti sempit, ya. Arti luas itu kurang elastis. Kebiasaan dan loyalitas konsumen. Ini faktor yang berikutnya yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan adalah barang yang konsumsinya sudah menjadi kebiasaan atau diiringi dengan loyalitas merek cenderung memiliki permintaan yang lebih inelastis. Jadi kalau orang sudah loyal terhadap merek tertentu, maka itu menjadi tidak elastis karena berapa besarnya harga, misalnya kenaikan harga yang besar, misalnya 10%, itu mungkin dia hanya mengurangi yang lebih kecil dari 10%, bisa saja cuma 1% dikurangi. Padahal harganya naiknya 10%, jumlah yang diminta cuma 1%. Itu karena kebiasaan dan juga karena loyalitas konsumen terhadap barang tersebut. Selanjutnya akan kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Pertama adalah kemampuan produksi. Jika produsen mudah menambah atau mengurangi produksi, misalnya produk manufaktur sederhana, penawaran cenderung akan lebih elastis. Kemudian waktu. Dalam jangka panjang, penawaran lebih elastis karena produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi. Jika faktor produksi seperti tenaga kerja atau bahan baku mudah dipindahkan atau diganti, juga penawaran akan lebih elastis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran adalah tingkat penggunaan kapasitas. Jika perusahaan beroperasi dengan kapasitas penuh, penawaran cenderung inelastis, cenderung tidak elastis. Sementara jika ada kapasitas yang berlebih, jadi tidak semua sumber daya digunakan, maka penawaran cenderung lebih elastis. Terakhir, berkaitan dengan kemudahan penyimpanan, ini akan mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Barang yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama cenderung memiliki penawaran yang lebih elastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Itu ada dua faktor penting. Yang pertama adalah jenis barang, di mana barang-barang normal memiliki elastisitas pendapatan yang positif, sedangkan barang-barang inferior memiliki elastisitas pendapatan yang negatif. Barang mewah cenderung memiliki elastisitas pendapatan yang lebih besar dari 1, sementara barang kebutuhan pokok biasanya kurang elastis, yaitu elastisitasnya kurang dari 1. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, perubahan pendapatan cenderung memiliki dampak yang kecil terhadap permintaan barang-barang kebutuhan dasar, tetapi lebih besar terhadap barang-barang mewah. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas silang. Pertama adalah hubungan antar barang. Barang substitusi memiliki elastisitas silang yang positif, sementara barang komplementer memiliki elastisitas silang yang negatif. Yang kedua adalah ketersediaan dan kedekatan substitusi. Jika barang-barang substitusi tersedia dalam jumlah besar dan mudah diperoleh, elastisitas silang cenderung lebih tinggi. Yang terakhir adalah proporsi harga barang yang saling berkaitan. Jika barang yang berkaitan memiliki harga yang sangat berbeda, elastisitas silang mungkin rendah karena konsumen tidak akan begitu mudah berpindah ke barang substitusi. Demikianlah kita sudah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, mulai dari elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, kemudian elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang.
Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan bahasan kita tentang aplikasi elastisitas. Aplikasi elastisitas memberikan kerangka kerja yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami dinamika pasar dan merancang kebijakan yang efektif. Aplikasi elastisitas dalam ekonomi sangat penting untuk memahami dan merencanakan berbagai aspek pasar, kebijakan, dan keputusan bisnis. Berikut adalah beberapa aplikasi utama dari konsep elastisitas. Yang pertama adalah penetapan harga dan strategi pemasaran. Pengoptimalan harga. Produsen dapat menggunakan elastisitas harga permintaan, untuk menentukan harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Jika permintaan elastis, penurunan harga dapat meningkatkan total pendapatan karena peningkatan jumlah yang terjual akan lebih besar daripada penurunan harga. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, kenaikan harga bisa meningkatkan total pendapatan karena penurunan jumlah yang terjual relatif lebih kecil. Jadi kalau untuk kebutuhan pokok, kebijakannya ya naikin harga. Kalau untuk barang mewah, kebijakannya lah turunin harga. Aplikasi yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan elastisitas di berbagai segmen pasar untuk menetapkan harga yang berbeda, seperti penetapan harga yang lebih tinggi di pasar yang kurang sensitif terhadap harga. Nah, ini kebijakan diskriminasi harga yang menetapkan harga yang lebih tinggi pada konsumen, pada segmen konsumen yang elastisitas permintaannya lebih tinggi, lebih elastis, dan menetapkan harga yang lebih murah pada pada segmen pasar yang elastisitasnya lebih kecil. Berikutnya adalah kebijakan pajak dan subsidi. Efek pajak. Pemerintah menggunakan elastisitas untuk memprediksi dampak pajak atas barang tertentu terhadap pendapatan pajak dan konsumsi barang tersebut. Jika permintaan elastis, pajak tinggi mungkin tidak efektif karena penurunan konsumsi yang besar. Namun pada barang dengan elastisitas yang rendah atau yang inelastis, pajak dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan sedikit mengurangi konsumsi. Subsidi pada barang dengan permintaan elastis dapat meningkatkan konsumsi secara signifikan, sementara pada barang dengan permintaan inelastis, subsidi mungkin tidak menghasilkan perubahan besar dalam jumlah yang dikonsumsi. Aplikasi berikutnya adalah analisis dampak kebijakan publik. Kebijakan lingkungan. Pemerintah dapat menerapkan pajak karbon atau subsidi energi bersih berdasarkan elastisitas penawaran dan permintaan untuk mengurangi emisi dan memproduksi energi yang lebih bersih. Pengaturan harga minimum atau maksimum. Elastisitas membantu dalam menentukan dampak pengaturan harga, seperti upah minimum atau harga maksimum terhadap pasar tenaga kerja atau pasar barang dan jasa. Misalnya, jika permintaan tenaga kerja inelastis, kenaikan upah minimum mungkin tidak terlalu mempengaruhi tingkat pengangguran. Aplikasi elastisitas yang berikutnya dalam analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen terhadap perubahan harga. Dengan mengetahui elastisitas harga permintaan, bisnis dapat memperkirakan seberapa besar konsumen akan merubah pola pembelian mereka sebagai respon terhadap perubahan harga. Ini penting untuk merancang promosi dan diskon. Kemudian analisis barang komplementer dan substitusi. Analisis elastisitas silang
dapat membantu perusahaan memahami hubungan antara produk yang mereka jual. Jika dua produk merupakan komplementer, peningkatan penjualan satu produk dapat meningkatkan penjualan produk yang lainnya. Pendanaan produksi dan investasi. Respon produksi. Produsen dapat menggunakan elastisitas harga penawaran untuk menentukan sejauh mana mereka dapat atau harus menambah produksi jika harga produk mereka meningkat. Elastisitas penawaran yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk dengan mudah meningkatkan produksi tanpa menaikkan biaya secara signifikan. Keputusan investasi. Dalam industri dengan penawaran yang elastis, investasi dalam kapasitas produksi mungkin lebih menguntungkan karena produsen dapat dengan lebih cepat menanggapi kenaikan harga atau permintaan. Berikutnya adalah pengaruh pada perdagangan internasional. Keputusan ekspor dan impor. Negara dapat menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran untuk menentukan tarif atau kebijakan perdagangan. Misalnya jika permintaan terhadap produk impor itu elastis, maka tarif yang tinggi mungkin akan mengurangi impor secara signifikan. Jadi bisa digunakan untuk menentukan tarif dalam rangka kebijakan kita menekan impor atau meningkatkan ekspor. Harga dan daya saing. Elastisitas dapat membantu negara dalam menentukan kebijakan yang menjaga daya saing harga produknya di pasar internasional. Aplikasi yang terakhir, ini terkait dengan pendapatan dan analisis kemiskinan. Efek pendapatan pada konsumsi. Elastisitas pendapatan memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi barang inferior dan barang normal. Pemerintah dan lembaga ekonomi dapat menggunakan elastisitas pendapatan untuk memahami barang mana yang perlu disubsidi atau diatur untuk mengurangi kemiskinan atau untuk meningkatkan standar hidup. Demikianlah sudah kita bahas pertama-tama tentang pengertian elastisitas, kemudian masing-masing jenis-jenis elastisitas. Di sini kita bahas 4 jenis elastisitas. Elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Kemudian juga perhitungannya dan berikut contohnya. Lalu kita sudah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Dan terakhir kita sudah membahas tentang aplikasi-aplikasi dari elastisitas. Itu cukup banyak dan cukup luas aplikasinya. Dari perilaku konsumen sampai soal terkait dengan soal perdagangan internasional maupun dalam hal upaya mengatasi kemiskinan. Demikian bahasan kita kali ini. Pada pertemuan keempat ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kelima tentang teori perilaku konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.